البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين ورحمة الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya dalam kitab Al-Wasail Al-Khafiyah di Darb Da'wah Salafiyah, yaitu cara-cara yang sembunyi yang digunakan oleh orang hizbiyin untuk menghantam dakwah salafiyah. Karya Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri asbahullah. Kita lanjutkan halaman 60. Setelah kita menyebutkan bahwasanya setelah perkara yang sangat jahat yang digunakan hizbiyun untuk menghantam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, di antaranya mereka adalah menggunakan lafaz-lafaz global sehingga bikin orang bingung. Kalau kita jawab dengan satu jawaban, mereka akan mengarahkan kepada yang makna negatif sehingga mereka menghantam Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu ketika datang lafaz global, caranya kita rinci. Yang ente maksudkan dengan lafaz ini apa? Jangan langsung terjawab. Seperti cara-cara Jahmiyah yang mereka ingin menjuluskan Ahlussunnah wal Jamaah dalam pemikiran mereka. Kadang-kadang mereka mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafazku terhadap Quran itu adalah makhluk. Benar atau tidak? Itu pertanyaan mereka. Ini masih global. Jangan aku katakan salah, jangan pula aku mengatakan benar. Kita tanya kepada orang tadi, yang antum maksudkan lafzi bil Quran itu apa? Bacaanmu terhadap Quran atau yang antum baca? Kalau bacaanmu terhadap Quran, suara kamu, bacaan kamu itu adalah makhluk. Paham? Kalau yang antum maksudkan itu adalah yang dibaca, itu kalamullah. Jadi pahami? Karena kadang-kadang lafaz yang global itu orang kalau tidak bisa merinci berbahaya. Tujuan ahli bid'ah wal dhalal, tujuan hizbiyun datang lafaz yang global biasanya untuk menghantam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, makanya kita harus cerdas itu. Yang antum maksudkan dengan lafaznya apa? Kita sepakat kalau Allah Ta'ala bersifat di mana? Di atas arsy. Berarti Allah Ta'ala itu perlu tempat, kata mereka. Berarti Allah Ta'ala itu berada di suatu tempat. Berarti Allah Ta'ala berada di suatu arah. Nah, kita masih merinci lagi. Yang antum maksudkan dengan arah atau tempatnya bagaimana? Kalau yang antum maksudkan tempat itu yang Allah Ta'ala diliputi tempat tersebut, maka kita katakan tidak. Tapi kalau yang antum maksudkan tempat itu adalah Allah Ta'ala meliputi tempat tadi, nah, Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Bukan berarti Allah Ta'ala di dalam arsy, tapi Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu itu. Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan halaman 60. Apa yang mereka bikin gaduh di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah di antaranya, wa kam syaghalun nasa min nadratiyad darun. Jadi betapa banyak mereka menyibukkan manusia dengan teori Darwin. Menurut mereka teori Darwin ini, mereka membahas asal usul manusia dari apa. Versi mereka teori Darwin ini asal usul manusia itu dari kerang.
monyet. Allahumma musta'an. Lihat, kita saja yang tidak paham itu tidak akan membenarkan itu. Kok bisa-bisanya dikatakan manusia yang sempurna dari monyet dari mana? Tidak ada riwayat Al-Quran wala Sunnah. Nabi Adam alaihissalam diciptakan, beliau kan Abu Bashar kan, bapaknya semua manusia kan. Ada kemungkinan bahwasanya beliau dari kerang? Nggak ada kan kemungkinan seperti itu. Ada beliau diciptakan awal mulanya seperti kerang? Nggak ada juga. Mahfum. Karena Allah ciptakan manusia ini sebaik-baik bentuk, kurang apa lagi? Fi ahsani taqwim, ya kan? Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan postur bentuk yang paling sempurna. Nah kalau pernah monyet bagaimana coba? Antum saksikan. Kerang monyet ya kan, nggak bisa bicara, punya ekor ya kan? Nah, sempurna nggak ciptaannya? Maksudnya sempurna seperti manusia tidak? Kita katakan tidak. Itu hewan, iya kan? Kerang monyet hewan yang tidak apa? Yang tidak beratas seperti manusia. Oleh karena itu teori Darwin ini teori yang batil. Asal usulnya dari orang kufar yang kadang-kadang justru yang apa? Nah menyuarakan orang-orang apa? Orang-orang ahlu bid'ah wa dhalal hizbiyun untuk membuat apa? Membuat gaduh di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya, wa anal insan kana aslu nankir dan Allah musta'an. Bahwasanya manusia itu dahulu asalnya adalah kerang. Wallahu azza wa jalla yaqul, padahal Allah Ta'ala mengatakan ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wal khalqa anfusihim. Aku tidak pernah menghadirkan mereka di saat menciptakan langit dan bumi, dan juga tidak menghadirkan mereka ketika menciptakan dunia. Jadi Allah Ta'ala ketika menciptakan manusia tidak pernah menghadirkan manusia yang menyaksikan, tidak pernah. Kok bisa mengatakan bahwa asal usul manusia itu kerang? Dari mana ini? Teori dari mana itu? Ini dalil yang membantah mereka ya. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard wa la khalqa anfusihim. Aku tidak pernah menghadirkan mereka tatkala penciptaan langit dan bumi, begitu pula tatkala penciptaan diri mereka sendiri. Jadi ketika Allah menciptakan mereka yang ngomong ini, yang mengatakan bahwa asal usul manusia itu kerang, itu pun mereka yang menyaksikan bagaimana awal mula Allah menciptakan. Antum perhatikan ada dalam As-Sunnah, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masyhur hadisnya. Asal usul menciptakan manusia dalam hari tersebut 40 hari pertama ada setetes air mani, ya kan? Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal apa? Nan darah. Kemudian 40 hari berikutnya baru segumpal daging. Itulah asal usul ciptaan manusia secara dalil, bukan asal usul kerang. Sudah dipahami? Ada mereka mengatakan asal usul kerang, kemudian awal mulanya jalannya apa? Bumbu, kemudian apa karena lama sering duduk ibaratnya putus, kemudian berdiri tegak, itu semuanya teori yang batil. Asal usulnya dari orang kufar. Dan orang yang bikin kaidah ini, bikin teori ini, kalau dia kita tanya sekarang, berarti ente juga ada kerangnya. Mau nggak dia dikatakan itu? Oh ya kan beneran, nggak mungkin. Anaknya itu nggak mungkin. Dia akan mengatakan mengakui kami juga dari kerang, nggak mungkin. Paham ya? Nah, cuma kami ini keturunan sekalian sehingga bentuknya manusia. Allah musta'an itu nggak benar. Kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan cara yang terbaik, cara yang sempurna. Fi ahsani taqwimin, ya. Postur bentuk yang paling sempurna. Kok kerang gimana? Lihat tadi 40 hari berikutnya, 40 hari berikutnya, 40 hari berikutnya, 120 hari. Allah Ta'ala akan proses dalam perut seorang ibu, bayangkan itu. Baru setelah itu Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk apa? Meniupkan roh. Setelah berapa tadi? 120 hari. Kurang lebihnya setelah 4 bulan, bayangkan itu. Allah Ta'ala perintahkan malaikat agar meniupkan roh, mencatat rezekinya, ajalnya, dan amalannya. Dia termasuk orang yang baik atau sengsara di akhir hayatnya. Dia semua tercatat itu. Dengan dalil tadi dan nampak sekali bahwasanya asal usul manusia bukan dari kerang. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Wa kan syarrun nas bi ba'dil qadawail kufar. Betapa banyak mereka telah menyibukkan manusia dengan sebagian latornya. Namun itu adalah teori-teori. Dengan orang kafir
anna syamsa thabitatun al-ardh. Tahu bahwasanya matahari itu diam di tempat, kemudian bumi yang berputar. Di bulan balik dengan teori mereka. Nanti bahas lagi masalah apa? Bumi itu bulat atau hamparan. Kalau kita kembali ke dalil, sebenarnya kamu sih di dalam dalil Al-Quran itu hampir semuanya diletakkan dalam kondisi hamparan, hampir semuanya. Paham ya? Nah, aku lihat. Nah, mulai dari tahap mihadan, hamparan, pada pisahkan hamparan, diletakkan dalam kondisi terbentang hamparan. Tidak ada lafaz dalam Al-Quran yang lafaznya apa? Bumi itu bentuknya bulat, tidak ada. Sehingga pemikiran itu akhirnya menimbulkan apa? Perselisihan. Yang perselisihan itu tidak penting. Yang paham tidak mungkin dia masuk surga, yang tidak paham pun tidak sampai masuk di dalam neraka. Bayangkan itu. Terus bagaimana? Hanya ingin menyibukkan dan bahas itu ada, gitu loh. Makanya para ulama sudah mengatakan khilaf yang seperti itu dikenal dengan apa? Tawilud dain, qawilun nail. Apa artinya? Tawilud dain, qawilun nail. Ekornya panjang, tapi hasilnya sedikit. Hasilnya apa hasilnya? Dalam Al-Quran hamparan selesai. Kata mereka bumi itu aslinya bulat. Cuma karena bulatannya saking besarnya itu nampak hamparan. Itu versi orang-orang yang mengatakan apa? Bumi itu bulat. Paham ya? Nah, kemudian dibantah lagi. Nah, kalau bumi itu bulat berarti nanti bagaimana? Kiblatnya jomplang. Ka'bah bagaimana? Orang yang bawah itu bagaimana bawahnya? Sholatnya bagaimana? Pakai pikiran-pikiran begitu sudah. Tapi kalau hamparan udah Ka'bah di depan, di atas, nah, yang semuanya di penjuru menghadap Ka'bah. Ya kadang perdebatan seperti itu bikin apa? Membuat dispute senang gitu loh. Paham ya? Jadi kita katakan kembali ke dalil aman sudah. Dalam Al-Quran yang aku cakap saya, hampir semuanya dan menjelaskan bumi itu hamparan. Enggak dijelaskan apakah karena bulatannya besar menambah hamparan atau bagaimana atau tidak. Yang jelas para ulama penjelasannya dan jelas wadih dengan penafsiran yang ada. Walaupun ada sebagian tafsir mengatakan bumi itu diletakkan dalam kondisi hamparan, cuma tidak untuk kemungkinan bulat kata mereka. Sebagai mereka ya, karena bulatannya itu terlalu besar sehingga nampaknya hamparan. Itu pun perlu penjelasan lagi ya. Nah, jadi kita kembali dari selesai. Enggak usah perdebatkan karena ingatnya perdebatan masalah bumi itu bulat atau hamparan itu perdebatan yang bisa dikatakan apa? Namtomi ludai polinai. Ekornya panjang, hasilnya sedikit. Ada lagi nggak perdebatan yang model seperti itu? Yang membuat apa? Perdebatan yang kalaupun orang paham nggak bikin masuk surga, dan kalaupun dia nggak paham nggak bikin masuk neraka juga. Ada masalah ruh. Ini ruh ini perdebatan seru ini. Ruh itu kayak apa ya? Bentuknya kayak apa? Kita kan setiap manusia punya ruh kan. Nah ruh itu kayak apa bentuknya? Ada yang mengatakan bentuknya panjang, halus, kayak sutra. Kemudian ada yang bentuknya transparan, ada yang mengatakan nampak, ada yang nampak. Itu khilafnya sampai kalau tidak salah itu sampai berapa pendapat itu? Lebih dari 100 pendapat itu. Dikatakan para ulama khilaf masalah ruh ini bentuknya kayak apa? Itu termasuk khilaf yang apa tadi? Tawilud dain, qawilun nail. Ekornya panjang, hasilnya sedikit. Apa hasilnya? Hasilnya sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Katakanlah ruh itu masuk urusan Rabbku. Jadi kalian tahu itu hakikatnya. Dan kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit. Sudah dikasih ilmu sedikit, bayangkan itu. Penting nggak kira-kira kasih dulu pertanyaan? Bayangkan rohnya apa? Nggak penting, yang penting kita punya roh selesai. Iya kan? Punya roh hidup gunakan semaksimal mungkin beribadah selesai. Nggak perlu kita tahu roh kita kayak apa, bentuknya kayak apa ya. Jangan putih. Itu nggak penting. Ingat-ingat ya. Jadi kadang-kadang kalau kita obrolan bisbiun memasukkan lafaz-lafaz yang global atau lafaz-lafaz teori-teori yang tidak ada dalilnya diambil dari kufar untuk menyibukkan di situ. Menyibukkan kata Sunnah saling bantah-bantah di situ. Tapi itu diantaranya. Matahari itu tetap tidak berputar, kemudian apa bumi itu yang berputar. Padahal kalau kembali ke dalil ya dalilnya. Wallahu azza wa jalla yaqul, sedangkan Allah Ta'ala mengatakan wasyamsu tajri. Ingat-ingat ini. Yang berjalan itu matahari, bukan bumi yang berjalan. Kalau dalam Al-Quran ya, wasyamsu tajri mustaqarran laha, dzalika takbirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan
di tempat perputaran orbitnya, sesuai dengan perputaran orbitnya. Paham ya? Nah, kemudian ini atau peredaran orbitnya dari takdir al-azim itulah yang Allah tetapkan. Jangan sampai akhirnya semilamu yang sebenarnya berjalan itu bukan matahari, bumi yang berjalan. Makanya dibolak-balik di orang mesti debat itu jangan. Itu perkara yang tidak terlalu penting. Paham ya? Artinya perdebatan masalah bumi itu bulan atau hamparan, roh itu bentuknya kayak apa, itu perdebatan yang disebutkan para ulama. Yang paham tidak mungkin dia masuk surga, yang tidak paham tidak mungkin dia masuk neraka. Terus bagaimana? Yang seharusnya dia imani roh itu ada dan bumi itu ada, dan itu ada. Karena kalau kita terjun ke khilaf itu nanti apa? Ujung-ujung debat. Tapi caranya sama nih, kembali ke dalil amal sudah. Dalil menyatakan apa? Seperti tadi, yang berputar matahari itu bulan atau bumi tadi, yang berputar di jalan matahari atau bumi, matahari selesai. Paham ya? Kemudian dalam Al-Quran, bagaimana bumi hamparan atau bulan dalam Al-Quran? Hamparan itu selesai. Gak usah dibahas. Itu kan hamparan bukan berarti gak bulan kan? Dibahas itu nanti akhirnya hilang lagi gitu. Jadi pahami ya? Walaupun sebagian ulama ada pendapat seperti itu, tapi kembali ke dalil aman. Kembali ke dalil aman, tidak apa? Tidak ada kritikan, selamat. Katanya, wa yaqul inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menahan langit dan bumi agar tidak apa? Agar tidak jatuh, agar tidak gelimpang. Paham ya? Nah, dan kalau seandainya langit dan bumi tersebut jatuh, kemudian tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahannya kecuali Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi Allah Ta'ala yang menahan langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham? Sehingga di sana ada gunung-gunung, tujuannya, fungsinya apa? Itu hikmahnya Allah Ta'ala yang mengetahui. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Wal aula al-bu'du an jadal al-farid, penting nasihat beliau ini, yang pantas itu menjauhkan diri dari perdebatan yang kosong. Tadi itu tawilu daim, tawilu an-naim, perdebatan yang ekornya panjang tapi hasilnya sedikit, ujung-ujungnya orang yang tahu dari mana. Masalah roh tadi, ya kan? Roh bentuknya kayak apa? Alam itu dulunya. Dalil menyatakan apa? Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Selesai. Mereka bertanya kepada tentang roh, katakanlah roh itu termasuk dalam perkara Rabbku yang tahu dan tahu. Wa man utitu min al-ilmi illa qalilan. Ya, kalian tidak ada diberi ilmu kecuali sedikit. Sehingga kita meyakini roh itu ada, selesai. Tidak usah kaji lebar, kemudian membayangkan, kemudian mencari khilafnya apa, roh bentuknya kayak apa, enggak penting. Kalian wa talibul ilmi bihaja an yaqbal ala ma yanfa'u, penting nasihat dulu. Pencari ilmu itu yang sangat diperlukan adalah apa? An yaqbal ala ma yanfa'u, yaitu menerima apa yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Perselisihan seperti ini tidak bermanfaat. Panjang lebar pun ujung-ujungnya apa? Sedih sendiri nanti. Ujung-ujungnya berpanik sendiri, ujung-ujungnya stres sendiri nanti. Terus bagaimana? Maka pedulikan pada perkara yang bermanfaat untuk dirinya dia. Bihadah an yakbar ala manfa'u. Apa artinya? Perlu untuk menerima apa yang bermanfaat untuk dirinya. Karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la tahzan. Artinya apa? Semangatkan kau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat kepadamu dan minta tolonglah kepada Allah. Bermodalkan semangat yang tidak cukup. Kita semangat boleh, tapi jangan sampai lupa dengan pertolongan Allah Ta'ala. Minta, ya Allah, berilah kami istiqomah, ya Allah, berilah kami kemudahan, ya Allah, berilah kami karunia yang bisa memahaminya, ya Allah, mudahkan kami untuk mengamalkannya. Seperti itu. Kalau bermodalkan semangat banyak orang, tapi pertolongan siapa yang nolong? Allah Ta'ala. Lihat ini, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ini kunci. Semangatlah kau dalam mencari perkara yang bisa bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan bertolonglah kepada Allah. Wala ta'jizan, dan jangan putus asa. Tiga cara ini para ulama menyebutkan. Tiga cara ini adalah cara untuk mendapatkan ilmu syar'i. Pertama semangat,
Kedua apa? Minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tidak mudah putus asa. Wah, udah bertahun-tahun belajar kok nggak bisa-bisa ya? Sabar. Ucapan tidak bisa-bisa itu dulu pernah nggak dia nggak bisa sama sekali? Pernah. Sekarang bisa nggak walaupun dikit? Iya. Disyukuri. Paham ya? Karena dulu nggak bisa sama sekali, sekarang bisa walaupun sedikit. Sedikit itu syukuri. Nanti akan tambah semangat lagi untuk berikutnya. Jangan putus asa. Jadi pahami ya, putus asa itu sumber apa keterputusan dalam amalan. Wah, kalau gini gak usah mencari ilmu lagi lah. Nah, ujung-ujungnya itu arahnya. Makanya kalau kata wala ta'jizan, jangan putus asa. Dah puluhan tahun belajar Ustaz, tapi kok nggak bisa baca kitab ya? Lah puluhan tahun belajar seriusnya, gitu loh. Kan perlu dicek juga ya kan? Nah, udah belajar nahu berkali-kali kok kita gundul nggak pernah clear ya? Nggak pernah kelar namanya. Lah belajar nahunya sampai selesai nggak? Enggak. Ya selesai apa? Kan itu larinya pada orang aja kan. Kalau seandainya dia itu sampai selesai itu nggak perlu berapa tahun. Paling maksimal 2 tahun udah bisa ya, paling maksimal itu. Itu udah dapat faedah banyak sekali. Nahu ya. Nahu dari 3. Pertama setelah tolong ta'ala, ini setelah tolong ta'ala 3. Serius, jenius, fokus. Belajar nahu itu. Serius, jenius, fokus. Jenius dan setiap orang beda-beda ya tingkatannya. Seriusnya harus. Pikiran bercabang nggak masuk. Nggak fokus nggak masuk. Paham ya? Makanya yang paling cepat itu biasanya yang masih bujangan. Yang paling cepat. Yang sudah berkeluarga bukan berarti nggak bisa. Kalau dia bisa mengatur waktu bisa juga. Paham ya? Nah, yang tua bagaimana? Bisa. Serius, jenius, fokus. 3S itu. Paham ya? Belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini sampai dipermisalkan para ulama seperti apa? Istana yang pintunya terbuat dari besi. Antum baru buka dikit, mundur lagi. Nggak jadi masuk. Besok buka lagi, mundur lagi. Belum masuk itu ya. Kalau sudah masuk maka kaki dalam, itu pun pintu kunci dari dalam. Maksudnya bagaimana? Sudah belajar, lanjutkan selesai itu. Sudah masuk, pintunya berat bukanya dan masuk keluar lagi. Bisa dipahami itu istilahnya. Jadi dia sudah belajar tapi sampai selesai. Itu rugi. Habis-habisan waktu dalam artian apa? Waktu dia setahun 2 tahun, setelah sudah selesai, kemudian dia keluar lagi, ngulang dari awal lagi, ngulang dari awal lagi. Itu apa karunia diantaranya? Paham ya? Jadi sekedar selingan. 3 perkara tadi, insya Allah Taala kalau bisa dikondisikan, dia mendapatkan ilmu syar'i, semangat, kemudian apa minta pertolongan Allah Taala, kemudian tidak putus asa, Mahfum? Nah, kemudian diiringi lagi dengan perkataan Allah Taala dalam Al-Qur'an Karim surat Qaf akhir-akhir itu. Ada 3 poin juga yang dikondisikan agar cepat meresap itu ilmu. Apa itu? Di akhir-akhir surat Qaf itu, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. 3 ini. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada peringatan bagi ilmu bukan? Ilmu. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki mata hati. Jadi dia punya pemahaman, punya akal untuk memahami itu poin penting itu. Jadi kalau orang belajar nggak punya akal, nggak bisa. Maksudnya dia nggak bisa memahami, walaupun dengan pelan, walaupun dengan sedang, walaupun dengan cepat, itu tidak bisa masuk. Kalau minimalnya itu, dia punya apa? Mata hati untuk memahami, punya akal. Kemudian al-qasam' mencurahkan apa? Pendengarannya. Jadi kalau dia mencari ilmu kok nggak dengarkan, itu nggak bisa. Paham ya? Nah, misalkan dia belajar dengan seorang gurunya menyatakan dia sibuk dengan perkara lain akhirnya dengar, itu nggak bisa juga. Paham ya? Yang ketiga apa? Gua selain menyaksikan. Nah, ini penting sekali. Orang belajar dengan audio itu beda rasanya ketika belajar menyaksikan langsung dengan gurunya. Kenapa? Karena belajar audio itu biasanya ini praktek di luar sana apa ya? Di luar sana kan banyak juga kadang yang belum mampu belajar, belum mampu datang ke majelis ilmu karena jaraknya atau karena faktor tempatnya tidak memungkinkan. Itu merasakan beda dengan yang duduk langsung menyaksikan langsung dengan gurunya. Karena penyampaian itu kan lisan, iya kan? Lisan itu kan bisa dilihat. Seharusnya misalkan orang mengucapkan huruf sin,
mungkin kedengaran syirik, mungkin ya seperti itu. Tapi kalau natap langsung kan tahu apa yang diucapkan, lafadznya kalau keliru bisa tanya langsung. Paham ya? Ada di luar sana, ini sekedar selingan. Nah, yang mereka hanya dengarkan audio rekaman-rekaman itu, masuk ngeem tapi tidak semaksimal ketika menyaksikan langsung. Paham ya? Karena biasanya sebelum mereka dengarkan audio itu persiapannya luar biasa. Buku tulis ngeem, pena pensil siap, minumannya lupa dia. Itu minuman dikasih dekat minuman, camilan pun nggak lupa juga. Itu minuman sama camilan yang masuk. Paham ya? Tapi ilmu yang didengarkan belum tentu masuk. Ini praktek yang luar sana yang cerita banyak sekali. Maksudnya gini, 3 poin tadi jangan lupa. Poin yang pertama ini jelas ya, semangat kita pertolongan kepada Allah Ta'ala tidak putus asa, ya kan? Tambah lagi poin yang tadi 3, pertama apa punya akal memahami, mencurahkan pendengaran, kemudian apa tadi? Syahid menyaksikan langsung. Contoh yang konkret ada para belajar bahasa Arab nahwu itu. Antum rasakan ketika belajar bahasa Arab sama Ustaz Abu Asim bagaimana? Mendengarkan rekaman dan mendengarkan langsung coba. Anaknya kan beda, ya kan? Nah, karena mendengarkan langsung itu menyaksikan itu lihat langsung itu. Paham ya? Tapi mendengarkan audio itu mungkin suara aja. Paham ya? Itu dimanapun antum dan kita berada, beda rasanya. Paham ya? Dengarkan audio rekaman dengan menyaksikan langsung. Nah, 3 poin tadi. Nah, akal punya untuk memahami, ya kan? Kemudian menyaksikan langsung, mencurahkan pendengaran, insya Allah cara yang terbaik. Ada 2 poin berikutnya. Nah, karena 2 poin berikutnya itu penting juga nih. Sudah memahami dengan akalnya, ya kan? Sudah mencurahkan apa? Pendengarannya, sudah menyaksikan langsung, semangat sudah, minta pertolongan sudah, tidak keputusan sudah. Ada 2 lagi. 2 ini kunci besar. Disebutkan dalam surat apa? As-Sajdah itu. Nah, barakallahu fiik, di akhir-akhir Allah Ta'ala mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. 2 ini, sabar dan yakin. Ini kuncinya. Kamu belajar sebentar dan selesai, nggak bisa. Sabar dan yakin. Sabar dalam belajar mencari ilmu bertahun-tahun untuk sabar. Kalau anda perhatikan para imam terdahulu, kita menyebutkan 1 aja yang mudah dipahami. Seperti contohnya Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar ini seorang muhaddis. Beliau sampai dapat gelar bundar, gelarnya itu. Apa bundar? Wasi'ul luas ilmunya. Beliau bermunazamah dengan gurunya Yahya bin Sa'id al-Qattan itu bukan setahun 2 tahun. Berapa kira-kira? 20 tahun. Bayangkan itu. Itu sebagai motivasi buat kita bahwa mencari ilmu itu nggak cukup kalau waktu sebentar. Apalagi cuma mencari apa? Gelar. Nyari embel-embel belakangnya. Kalau udah LC berhenti. Kalau udah dapat MSc berhenti. Kalau udah dapat gelar doktor, profesor berhenti tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencari ilmu syar'i ini sampai mana? Sampai kuliah lahat, sampai meninggal dunia. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi suatu ketika ditanya, "Ya Abu Abdullah, sampai kapan kita mencari ilmu ini?" Dengan semangat menunjukkannya, dia mengatakan minal mahbarah ilal makbarah. Mulai dari tinta yang dialirkan sampai kuliah lahat, bayangkan itu. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai mencari gelar, antum belajar di sini enggak dapat gelar. Iya kan? Nah, di pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah. Itu mereka tidak ada yang dapat gelar-gelar profesor, doktor, tidak ada. Semuanya sama. Hafalkan, amalkan, dakwakan, sabar dalam berdakwah. Mafhum? 2 poin terakhir yang ingat Allah Ta'ala mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah. A'immah di sini maknanya panutan dalam agama, teladan dalam agama. Tapi ingat, kapan mereka menjadi panutan dalam agama? Kapan mereka mendapatkan gelar a'immah tadi? Lama sabar, tatkala sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan yakin terhadap ayat kami. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Bisabri as-sabr wal yaqin tunalu imamatu fid din," kata beliau. Bisabri as-sabr wal yaqin tunalu imamatu fid din.
dengan sebab sabar yakin dia mendapatkan keimaman dalam agama ini. Paham? Jadi berapa totalnya yang harus sebutkan itu belum semuanya, tapi globalnya. Yang pertama 3 tambah 3 lagi berapa? 6 tambah 2 berapa? 8. Itu baru diantaranya. Tapi insya Allah mewakili. Pertama tadi yang pertama semangat. Kedua minta pertolongan kepada Allah Taala. Ketiga tidak putus asa. Yang keempat punya akal memahami. Yang kelima mendengarkan langsung. Kemudian yang keenam tatap muka. Iya kan? Syahid tatap muka menyaksikan langsung. Tambah yang 2 terakhir apa? Sabar dan yakin. Insya Allah dengan azza wa jalla itulah cara yang terbaik mendapatkan syar'i. Mafhum? Nah, ini sekedar selingan mengenai hadis tadi itu, bahwasanya ahli ilmu telah menyarankan kepada para ilmu, para pencari ilmu untuk peduli terhadap perkara yang memberikan manfaat pada dirinya. Perdebatan yang kosong tadi itu yang tidak ada manfaatnya tinggalkan. Antum lagi duduk santai didatangi orang debat masalah bumi itu bulat atau hambaran. Selama 1 jam bahas itu terus. Antum tunjukkan aja Al-Quran. Fadhal, baca. Hambaran itu bulat, hambaran tidak selesai. Tapi kan bukan berarti hafalan itu bukan berarti bulat. Bukan berarti itu hafalan itu bulat ini besar kemudian namanya hafalan. Nah kemudian satunya datang bulat, coba kalau bulat kayak bulat coba. Coba antum coba datangkan sesuatu ditaruh di atas bola yang kemudian bolanya didirikan. Jatuh-jatuh atau tidak? Ribut akhirnya ujungnya. Perdebatan yang kosong nggak ada faedahnya. Artinya tinggalkan. Jangan tersibukkan perkara tersebut. Lanjutkan. Al-wasilatus sabi'atu, cara hizbiyun yang ketujuh untuk merusak dakwah salafiyah, menghantam dakwah salafiyah, tashmihu surat dakwah. Ini penting sekali ini. Ini kan kejadian kadang apa yang kita sayangkan dan juga kadang Allah musta'an, dan kurangnya kesabaran, kurangnya juga apa perhatian, akhirnya apa imbasnya kemana-mana. Kesalahan per individu yang dipukul rata. Semua harusnya seperti itu. Kita lihat apa? Taswihu surat dakwah, mencoreng, menodai gambaran dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ambil poin dulu. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah bagus atau tidak? Bagus. Mendakwakan Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak kepada persatuan, mengajak kepada apa? Persahabatan, mengajak kepada persaudaraan. Nah, datang oknum yang apa? Menodai, merusak atau mengotori apa? Gambaran dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan cara apa? Pertama lihat ini, bitakfir, dengan cara takfir mudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin. Seperti siapa? Orang Khawarij diantaranya. Orang Khawarij sangat benar-benar sekali. Karena mereka punya keyakinan pelaku besar-besar kafir gitu. Paham ya? Nah, apalagi sudah nyinggung pemerintah, udah satu ayat yang mereka gunakan langsung menghantam pemerintah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Padahal berapa ayat? 3 ayat. Yang mereka ambil poin yang kafirun saja. Yang dzalimun fasikun mereka campakkan, Allah musta'an. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Pemerintah berhukum dengan apa? Undang-undang ini maksudnya kafir kata mereka. Langsung aja ada. Allah musta'an. Nah, akhirnya apa? Nah, Ahlussunnah wal Jamaah apa? Mereka dirusak dalam hal ini karena sebagian orang ada yang benar-benar seperti itu. Karena di Yaman sana contohnya apa ya? Di Yaman sana takfiriyun yang mereka sudah mengkafirkan dari kalangan jaringan Al-Qaeda, ISIS atau Al-Qaeda sana, itu menamakan Ahlussunnah mereka gitu. Menamakan diri mereka Ahlussunnah itu enggak salafi juga. Itulah yang bikin apa? Nama Ahlussunnah wal Jamaah tercoreng, ternodai dengan perbuatan sebagian orang-orang hizbiyah oknum-oknum tertentu tadi. Coba lihat, kesalahan per individu akhirnya menghantam semua nama baik Ahlussunnah wal Jamaah. Ini hati-hati. Takfir, bermudah-mudahan mengkafirkan, takfiriyun katanya. Paham ya? Nah, karena ada dua bed ketentuan sana. Kekufuran, orang terjatuh dari kekufuran itu apakah kafir? Di sana ada yang syurut. Apa syurut itu? Syarat-syarat. Ada juga namanya mawani', penghalang-penghalang. Satu contoh aja biar itu nggak terlalu panjang lebar. Nah, disebutkan kisah yang sahihah bahwasanya waktu itu ada orang yang melakukan perjalanan safar. Kemudian ma'ruf di saat itu perjalanan safar yang kendaraannya 5 kuda atau ada.
ya kan? Nah, atau unta. Perbekalannya berada di atas kendaraan tadi, mulai makanannya, minumannya, perbekalannya. Tiba-tiba di tengah perjalanan lari untuk kendaraan. Padahal kendaraan membawa perbekalan. Kira-kira orang ini panik ya? Panik dan sedih. Gimana ini melanjutkan perjalanan? Ternyata ketika sedang panik-paniknya, sedang istirahat, kendaraan balik lagi. Senang nggak dia? Senang, karena senangnya dia sedang mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk, terbalik. Ya Allah, engkau hambamu, aku Rabbmu. Ini ucapan kekufuran ya kan? Ucapan kekufuran. Tapi apakah si pengucap dikatakan kafir? Tidak. Kenapa? Akhta'a min syiddatil farah. Dia itu keliru karena sangat senang. Paham? Sehingga dalam menghubungi orang yang terjatuh dalam kekufuran itu dia dulu terpenuhi syaratnya. Kemudian penghalang-penghalang mengkafirkan ada enggak? Kalau ada penghalang-penghalangnya seperti kebodohan, al-jahl, nisyan, lupa, al-khata', kekeliruan, al-ikrah, paksaan, ini termasuk penghalang-penghalangnya. Ini kalau ada pada seseorang tersebut, itu tidak bisa divonis. Paham ya? Dikenal nawaiyu takfir, penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Al-khata', kekeliruan, al-nisyan, lupa, al-jahl, bodoh, kemudian al-ikrah, keterpaksaan. Paham? Nah, ada juga menambahkan yang kelima, at-ta'wil as-sa'il. Itu kekeliruan dalam apa? Beristihad. Jadi, nah barakallahu fi seperti itu. Nah, ini secara global ya, secara global. Nah, ini sekedar selingan mengenai apa? Bahwasanya termasuk hizbiyun, cara hizbiyun merusak dakwah salafiyah dengan cara mencoreng menodai gambaran atau bentuk dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Gambarannya menodai itu. Dengan cara ditakfir, Ahlussunnah itu kamu kafirkan, rusak kan? Padahal yang kafir itu oknum-oknum tertentu. Wa imma bil ghuluwin fit tabdi', ada juga yang dengan cara apa? Ekstrim dalam tabdi'. Fulan mubtadi', fulan hizbi, tapi tanpa bukti, ya, tanpa bukti ya. Kalau dengan bukti dan hujjah argumen tidak bisa kita larang. Hujjah argumen bukti nomor satu. Paham ya? Dalil Ahlussunnah nomor satu. Ini yang beliau maksudnya adalah apa? Ghulu, ekstrim. Paham ya? Seperti kelompoknya Haddadiyun. Nah, yaitu pengikutnya Mahmud bin Ahmad al-Haddad. Mahmud bin Ahmad al-Haddad itu mirip dengan Ahlussunnah, mirip dengan Ahlussunnah, tapi ada poin yang mereka apa? Yang mereka berlebihan itu, yaitu apa? Mentakbir, bahkan tingkatannya mentakfir juga. Nah, contohnya siapa yang mereka sering gembor-gemborkan itu? Yang mereka jatuhkan martabatnya, sudah keluar dari lingkaran Ahlussunnah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Imam Nawawi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah alaihi dan Imam Nawawi, keduanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qad zalat aqdamuhum, tapi telapak kaki mereka tergelincir. Itulah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah apa? Asma wa sifat. Itu aja. Tidak sampai mereka apa? Keluar dari lingkaran Ahlussunnah. Karena tidak dinukilkan dari kalangan ulama Ahlussunnah mengatakan mereka itu asy'ariyun. Asy'ari mana ada? Mahmud al-Haddad itu mengatakan demikian. Akhirnya apa? Ini al-Hafidz Asy'ari, An-Nawawi Asy'ari, kitabnya itu dibanggar katanya. Jadi kitab syarah Sahih Muslim itu Fathul Bari itu layak dibanggar katanya. Kemudian mencaci-maki menghina Syekh Al-Albani, paham ya? Menuduh para ulama Ahlussunnah dengan apa? Tuduhan-tuduhan yang jelek, menghantam ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang dikasih kepada Mahmud bin Ahmad al-Haddad. Kelompoknya dikenal dengan Haddadiyah. Allah musta'an. Kita lihat ini. Wa imma bil ghuluwi fi tabdi' aw tafsir bi ghairi haqqin. Imma dengan cara ekstrim dalam tabdi' atau tafsir, mengatakan kumpulan fasik bi ghairi haqqin seperti ini tanpa ada alasan yang benar. Berarti kalau ada alasan yang benar tidak bisa dicarakan. Apa alasan benar? Hujjah Al-Quran dan As-Sunnah, bukti yang akurat. Wa dzalik mimma yahsul min al-Haddadiyah, yang terjadi di kelompok Haddadiyah, yang tinggal Haddadiyah kelompok tadi Mahmud bin Ahmad al-Haddad. Nah, Adrabi dan juga yang semisal mereka. Falihada yastamiru a'da'u da'wah salafiyah, oleh karena ini mulailah musuh-musuh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, musuh-musuh dakwah salafiyah mulai mengambil apa? Yastamiru, mengambil kesempatan. Wah, berarti Ahlussunnah itu ekstrim. Dikit-dikit takbir, dikit-dikit dilarang. Ahlussunnah wal Jamaah enggak diam dari mungkaran.
tidak diam dari hizbiyin, tidak diam dari ahlu bid'ah wad dhalal, tidak diam dari kemungkaran. Mereka berbicara Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dengan ukuran, dengan kadar yang sudah diletakkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. La ifrat wala tafrid, tidak berlebihan, tidak memeranakan. Ingat ya, ketika mendengar ucapan tersebut bukan berarti diam dari kemungkaran. Ahlussunnah ekstrim. Lalu kenapa? Masa jamaah takbir, ikhwan muslim takbir, hati takbir, jamaah Ahlussunnah takbir, semua takbir, kelompok-kelompok yang takbir. Kalau kelompok itu kelompok sesat, wajib ditakbir. Tapi dengan kapasitas ukuran yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. La ifrat wa la tafrid. Artinya, jangan pernah mentahdir ahlu bid'ah wad dhalal. Jangan pernah mentahdir ahlu bid'ah wad dhalal hizbiyun dengan cara apa? Yang ditahdir fisiknya jangan keliru. Kalau antum memperingatkan orang lain dari kesesatan kelompok sesat, dari hizbiyyin, itu jangan pernah antum menyinggung fisiknya. Sebulan itu kepalanya botak, sebulan itu bintang jalannya, sebulan itu lah benar. Cukup kita sampaikan kepada kaum muslimin tentang kesesatan mereka, ideologinya, pemikirannya. Karena orang yang diperlukan itu, bagaimana ideologinya ini, bagaimana pemikirannya ini. Paham ya? Kalau udah nyinggung fisik keliru. Mahfum? Nah itu katanya juga trik dalam apa? Mentahdir, jangan sampai dikatakan guru ekstrem nanti. Nah jadi Ahlussunnah wal Jamaah katanya, ketika menjelaskan hizbiyah yang hizbiyin, menjelaskan kesesatan ahlu bid'ah wad dhalal, bukan berarti mereka ekstrem, bukan. Justru mereka menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan kapasitasnya, kadarnya. La ifrat wa la tafrid, tidak berlebihan, tidak melemahkan. Kita lihat. Akhirnya dengan apa? Dengan julukan-julukan tadi, Ahlussunnah itu haddadiyun, Ahlussunnah itu suka mengkafirkan, Ahlussunnah suka mentakdir, Ahlussunnah suka memfasirkan. Ucapan-ucapan ini dimanfaatkan hizbiyun untuk apa? Merusak dakwah salafiyah, ditanfirin nas anha, ya kan? Membikin manusia lari dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu takut, merinding, ya kan? Wah, Ahlussunnah itu ekstrim, katanya Allah Ustaz. Padahal tetap ya biasa aja. Yang ekstrim yang mana coba? Gak ada kan? Ketemu biasa, nyapa, salam, yang perlu jelaskan, ya kan? Cuma membantah hizbiyun aja, membantah ahlu bid'ah wad dhalal terus, agar manusia paham mereka itu benar atau keliru. Lah kalau kita diam satu bahasa, senyum, yang dibahas akhlak ada, manhaj yang harus singgung, bahaya. Ujung-ujungnya semua sama nanti. Zaman tabel itu bagus pak adabnya, akhlaknya masya Allah 101% namanya. Muji-muji zaman tabligh, karena nggak pernah singgung masalah manhaj tadi. Coba kalau singgung, zaman tabligh itu mereka adalah orang-orang yang apa? Berdakwah mengedepankan apa? Nah dakwahnya daripada ilmunya. Ilmu tak ada berarti dakwah. Kitab yang mereka andalkan apa yang mereka andalkan? Fadhailul A'mal. Kitab yang penuh dengan hadis dhaif. Campuran dari Allah Ustaz. Nah, kita lanjutkan di mana ini? Kata beliau, wa yasiru hadzal a'lam wasail khafiyah lidharbi da'wah salafiyah ya wa. Dan menjadilah cara ini cara yang paling besar, yang tersembunyi, yang digunakan untuk menghantam dakwah salafiyah. Tuduhan Ahlussunnah ekstrim, Ahlussunnah keras, Ahlussunnah suka mengkafirkan, Ahlussunnah suka menghizbikan, Ahlussunnah suka mentabdi', Ahlussunnah ekstrim. Itu yang dimanfaatkan apa? Yang dimanfaatkan hizbiyun untuk membuat lari manusia dari dakwah Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal kalau ditelusuri dari awal, Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak berbicara kecuali dengan dalil. Kalau mentahdir dengan kapasitasnya, dengan ukurannya yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak berlebihan. Yang berlebihan itu oknum-oknum tertentu. Nah, kalau kesalahan oknum per individu nggak bisa dinisbahkan kepada Ahlussunnah secara keseluruhan. Misalnya ini apa? Ini terjadi ya dulu pernah terjadi. Kita tahu kan, ketika habis sholat wajib, ya kan, habis salam ngajak salaman itu kan perkara bid'ah, ya kan? Dia sholat di kampung, nah dia sholat pertama, habis sholat dia ada salaman sama imamnya, dia nggak mau masuk deh, ditambah tangannya, bid'ah. Nah akhirnya apa? Kesalahan per individu ini akhirnya apa? Tersebar Ahlussunnah itu ekstrim, digigit bid'ah. Padahal yang salah orang tadi sama dengan caranya.
Itu kan ingkar mungkar Ustaz, kalau pesan tangan. Akhirnya ribut kali luar lagi kan. Dia tahu bid'ah kan, tapi dengan cara dicapai bid'ah ini Pak. Keliru. Dengan cara yang terbaik dia mungkin mundur akan. Mundur nggak jadi masalahnya kan? Dengan cara tadi itu nggak benar. Akhirnya diantar ahli sunnah. Ahli sunnah itu orang kasih kan. Soal orang belum, tak soal tampil tangan dulu. Contoh apa? Contoh. Karena dulu pernah kejadian seperti itu keliru. Caranya kita harus bermain dengan sportif dan profesional itu. Bukan kita mengikrarkan, mengiyakan bid'ahnya bukan, tapi dengan cara yang terbaik. Kan ya? Kalau kita gelombang seperti itu awal ribut, ya kan? Akhirnya menimbulkan keributan kan akhirnya. Antum yang mundur kan ada salah kan nanti, ya kan? Kalau antum masih di situ posisinya tidak salah, kemudian kalau antum nggak mau tampil itu. Ada juga yang menasihatkan jangan mengawali selesai. Jangan mengawali. Nah, karena kadang-kadang kita nggak mengawali kan diam aja. Dengan cara tadi lebih baik mundur tadi itu. Tapi kalau dengan cara kesalahan yang tambah itu nggak benar. Allah musta'an. Dengan cara yang terbaik kalau dalam mengingkari suatu kemungkaran. Nah, kita lihat sini. Akhirnya tadi kesalahan per individu. Nah, imbasnya menodai nama baik harumnya ahli sunnah wal jamaah. Bayangkan Allah musta'an. Walaysa bima'idan an yadussa amsalu haula maqasid. Bukan perkara jauh orang-orang seperti mereka itu menyusup. Menyusup artinya menyusup 5 perkara tujuan tertentu ya. Menyusup mereka. Fa inna nulahid ba'da man ya'ishi ahdal al-kufar. Tiba-tiba lihat, bukan di negara Islam ini. Maka kita perhatikan sebagian orang yang hidup di tengah-tengah apa? Negara kufar di Britania. Orang Muslim ada di sana, yang menisbahkan di Rasulullah ada juga. Nah kita lihat, Bulgaria dan selainnya, min biladil gharb dan negara barat. Wa yaqumu fi wasfihim, kemudian tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Melakukan apa? Bibak ditakjimat, melakukan ledakan bom bunuh diri. Lihat ini. Jadi ada orang di tengah-tengah mereka yang melakukan bom bunuh diri. Akhirnya ada orang itu menisbahkan diri kepada al-sunnah salafi mukbil. Dulu kan seperti itu viral ya, salafi mukbil. Ini Syekh Mukbil tenang. Padahal Syekh Mukbil nggak pernah jalan seperti itu kan. Nah, ingat yang kejadian dulu. Yang pernah dinukilkan itu ditulis diteliti dari salafi mukbil. Syekh Mukbil diajarkan. Syekh Mukbil nggak pernah mengajarkan seperti itu. Dan lihat itu. Murid dari mana? Ini murid dari Syekh Fulan bin anak al-sunnah. Wah, coba saya kenal. Padahal oknum-oknum tadi ingin merusak apa? Nama baik ahli sunnah wal jamaah ini. Berada di tengah-tengah negara kufar, ada di sana orang beberapa segelintir orang yang disebabkan dengan sunnah, kemudian melakukan apa? Bom bunuh diri. Allati yastafid min al-kufar. Yang mana bom bunuh diri itu akhirnya diambil kesempatan, diambil manfaat oleh orang-orang kafir. Fitrah Islam, merusak agama Islam, menghantam agama Islam. Agama Islam itu ya mengajarkan tentang kerusakan. Bom sana bom sini, padahal agama Islam mengajak apa? Kerukunan hidup, mengajak persatuan, mengajak kepada ketentraman. Oknum-oknum itu yang salah. Nah ini perlu kita perhatikan. Kesalahan per individu itu jangan sampai dibawa untuk menghantam semua harus secara keseluruhan. Individu itu yang dilarang. Individu itu yang kita nasihati. Sudah paham sama ya? Nah, kalau penting sekali. Lihat ini. Wa nahwatihamihi ahlahu, dan akhirnya digunakan oleh kufar untuk apa? Untuk mengadab dan mendolimi penganut agama Islam. Agama Islam ini berarti dilarang aja sini, keluarkan aja sini. Kenapa? Bikin kerusakan, bom diri. Padahal oknum ahlu sunnah wal jamaah melarang keras, mengecam keras tindakan kriminalitas, tindakan kejahatan. Bom bunuh diri apa misalnya? Nggak ada. Paham ya? Ahlus sunnah wal jamaah mengharamkan tindakan-tindakan kejahatan itu. Baik bom bunuh diri atau misalnya. Lihat. Wastighlal katsirin min sawaratihim. Dan akhirnya orang kufar mengambil manfaat dari perbuatan tersebut apa? Barakallahu fiikum, mengambil kesempatan yang sangat banyak. Untuk apa? Mendapatkan kekayaan mereka. Dengan cara apa? Muqabil bil katarjimat, dengan apa? Imbalan daripada ledakan bom bunuh diri tadi.
Karena untuk merusak agama Islam mereka bayar itu. Paham ya? Nah, satu orang yang kira-kira lemah imannya atau beberapa orang itu iming-iming ya, akhirnya apa? Membuat kerusakan dengan cara bom diri, akhirnya dibayar sebagai mereka. Dapat bayar yang banyak. Wa hadza mudid wahid li khutati a'da'il haq. Kata beliau, ini adalah satu contoh saja untuk apa? Untuk langkah-langkah musuh-musuh al-haq di dalam menghancurkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan cara apa ini? Dengan cara menodai, merusak, mencoreng nama baik gambaran dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tujuan apa? Takfir, suka mengkafirkan, atau dengan apa? Kesalahan oknum tertentu per individu yang hulu ekstrem dalam takdir, dalam tafsir tanpa hujjah, tanpa argumen, tanpa bukti. Nah, dan juga apa? Nah, barakallahu dengan cara keras di dalam apa? Dalam tahdir tapi tanpa bukti argumen tadi seperti ada dia tadi itu yang mencacinya dengan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Al-Albani dan juga yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan mendatang. Walhamdulillahirabbil alamin.